Notif nggak berhenti-berhenti, timeline yang kayaknya nggak ada ujungnya, terus ada tekanan buat selalu kelihatan sempurna dan online. Relate banget kan? Di tengah semua keramaian digital ini, banyak dari kita justru ngerasa ada yang kosong di dalam. Nah, kali ini kita bakal coba bongkar. Sebenarnya perasaan apa sih itu? Dan yang paling penting, gimana cara ngisinya? Kalau kamu pernah ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian. Perasaan ini tuh sebenarnya sinyal. Sinyal bahwa jiwa kita lagi butuh sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang nggak bisa diukur pakai likes atau jumlah followers. Dalam dunia psikologi, kondisi ini ada namanya existential vacuum, yaitu perasaan hampa yang muncul pas kita kehilangan arah dan makna hidup. Jadi ini bukan sekedar galau biasa ya, tapi ini tuh kayak alarm darurat dari jiwa kita. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini sebenarnya adalah sebuah krisis spiritual. Sebuah kondisi di mana kita ngerasa putus koneksi dari sumber ketenangan yang sejati. Rasanya kita punya segalanya, tapi kok hati tetap kering kerontang. Ya, selamat datang di The Age of Anxiety, alias abad kecemasan. Para ahli sosial bahkan nyebut era kita sekarang ini emang kayak gini. Aneh ya, kemajuan materi luar biasa tapi ternyata nggak sejalan sama ketenangan batin. Malah, banyak banget yang ngerasa makin gelisah. Inilah yang sering disebut halusinasi digital. Tanpa sadar, kita kejebak di dalam ilusi media sosial yang isinya cuma kesempurnaan palsu. Standar-standar yang nggak realistis ini bikin kita terus-terusan ngerasa kurang. Dan akhirnya, yaitu kita jadi terputus dari diri kita yang asli dan dunia nyata. Oke, jadi kenapa sih perasaan kosong ini kayaknya jadi wabah banget di era digital? Yuk kita bedah lebih dalam lagi akar masalahnya. Ironis banget kan? Dunia yang katanya super terkoneksi ini justru malah bisa bikin kita ngerasa paling sendirian. Kita sibuk banget bangun citra online yang sempurna, tapi kita lupa buat bangun jiwa di dunia nyata. Ngejar validasi dari orang lain itu capek banget, dan ujung-ujungnya cuma ninggalin rasa hampa yang nggak bisa diisi pakai barang-barang mewah. Tapi ada kabar baiknya loh, rasa kosong ini bukanlah takdir. Anggap aja ini sebuah undangan buat kita buat kembali menemukan misi hidup kita yang sesungguhnya. Sebuah misi agung yang udah ditetapin langsung sama Sang Pencipta. Ternyata kita tuh punya dua misi utama dalam hidup. Coba deh bayangin diri kita ini kayak sebatang pohon. Misi pertama sebagai Abdullah adalah akar yang kuat ke atas, membangun hubungan vertikal sama Tuhan. Ini sumber energi kita. Nah, misi kedua sebagai Khalifatullah itu ibarat dahan yang menyebar ke samping, ngasih manfaat buat sekitar. Hidup kita baru akan terasa utuh kalau akar dan dahan ini tumbuh seimbang. Ayat ini jelas banget ngejelasin peran kita sebagai Abdullah. Eits, tapi jangan salah sangka dulu. Ibadah di sini artinya luas banget, bukan cuma ritual. Kamu kerja dengan jujur, belajar dengan tekun, bahkan senyum tulus ke orang lain, semua itu bisa jadi ibadah yang luar biasa kalau niat kita benar. Nah, ayat ini negasin misi kedua kita. Jadi khalifah itu amanah yang gede banget. Artinya, kita dipercaya buat jadi agen kebaikan di muka bumi, jaga lingkungan, nebarin manfaat. Inilah cara kita mengubah ibadah jadi aksi nyata yang berdampak. Oke, kalau kita punya misi sejelas itu, kok kita masih bisa ngerasa tersesat sih? Jawabannya, karena ada beberapa virus spiritual yang sering banget nyerang kita tanpa kita sadari. Pertama, namanya ghaflah, atau kelalaian. Ini tuh kondisi pas kita terlalu asyik scrolling dan silau sama gemerlapnya dunia luar, sampai kita lupa buat merefresh dunia di dalam diri kita sendiri. Kedua, hubud dunia atau cinta dunia yang berlebihan. Ini terjadi saat likes, followers, dan pencapaian materi jadi tujuan akhir, bukan lagi sekedar alat buat berbuat baik. Nah, disitulah hati mulai keropos. Proses kehampaan ini tuh nggak terjadi tiba-tiba. Semua berawal dari kita yang mulai cuek sama suara hati. Terus, kita dikuasai sama keinginan-keinginan sesaat. Kita ngerasa bebas, tapi sebenarnya kita tersesat. Dan puncaknya, ibadah yang kita lakuin pun jadi kayak rutinitas kosong. Cuma formalitas tanpa rasa. Oke, kita udah tahu masalahnya, kita juga udah tahu misi kita apa. Sekarang, saatnya kita ngombungin solusinya. Gimana caranya mengisi kembali kekosongan itu? Ada 4 kunci praktis yang bisa langsung kita mulai dari sekarang. Kunci pertama, zikir. Anggap aja ini kayak mental reset button buat jiwa kita. Di tengah dunia yang berisik banget, dzikir bantu kita buat neken tombol pause, nenangin hati, dan nyambungin lagi koneksi kita sama sumber ketenangan yang sejati. Kedua, sholat. Ini bukan sekedar gerakan ritual ya. Sholat yang khusyuk itu adalah bentuk meditasi tertinggi.
Itu adalah momen private di mana kita ngelepasin semua beban dunia dan ngobrol langsung sama pencipta kita. Inilah yang ngebangun kekuatan spiritual kita dari dalam. Ketiga, muhasabah. Gampangnya introspeksi diri. Coba deh luangin waktu setiap hari, 5 menit aja cukup buat ngevaluasi diri. Tanya ke diri sendiri, apa yang aku lakuin hari ini udah sejalan sama misiku? Ini tuh kayak GPS spiritual yang mastiin kita tetap di jalur yang benar. Dan yang keempat, tafakur, alias merenung. Coba deh sekali-kali lihat langit, perhatiin pohon, atau bahkan renungin kesulitan yang lagi kamu hadapi. Tafakur ini bantu kita buat zoom out, ngelihat gambaran yang lebih besar, dan akhirnya mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai pelajaran buat mendewasakan jiwa. Jadi, gimana caranya kita bisa memulai perjalanan ini? Gimana caranya kita mengubah rasa kosong jadi rasa penuh makna? Kuncinya ternyata ada pada sebuah pergeseran yang sangat sederhana. Nah, inilah intinya. Ketenangan yang sejati itu sumbernya dari dalam, bukan dari luar. Bukan dari apa yang kita punya, tapi dari siapa yang selalu ada di hati kita. Dan ini adalah sebuah janji pasti. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Hidup yang bermakna itu nggak nuntut kita buat ganti profesi atau jadi orang lain. Tapi, ia cuma nuntut kita buat mengubah satu hal, niat di baliknya. Jadikan setiap langkahmu, setiap ketikan jarimu di keyboard, setiap tugas yang kamu kerjain sebagai sebuah bentuk pengabdian. Nah, disinilah siklus sempurnanya terjadi. Saat setiap tindakanmu kamu niatkan sebagai ibadah, kamu lagi ngejalanin kedua peranmu sekaligus. Sebagai hamba yang taat kepadanya, dan sebagai khalifah yang menebar manfaat untuk sesama. Dan secara otomatis, rasa hampa itu akan terisi dengan sendirinya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa sih makna hidupku? Tapi, makna apa yang akan aku berikan pada hidupku mulai hari ini? Jadi, yuk kita mulai? Bukan besok, bukan nanti. Coba tanyakan pada dirimu, tindakan bermakna apa yang akan kamu mulai? Sekarang juga?